Selamat pagi, berjumpa kembali dengan bola Argentina. Udah lama ya tidak membuat video karena memang eh, di pagi hari beberapa hari belakangan memang sibuk ya, sibuk karena anak-anak udah mulai sekolah. Ini kita kembali lagi di pagi hari di bawah bukit, di balik bukit ya, di sebuah lapangan sepak bola. Oke, hari ini kita akan membicarakan tentang final ya, final Piala Dunia 2026. Argentina lolos ke final setelah mengalahkan Inggris 2-1 dan Argentina akan melawan Spanyol di final yang akan dilangsungkan pada 20 Juli 2026 pukul 02.00 atau dini hari, jadi Senin dini hari. Ini pada lari-lari semua anak-anak ini. Oke, kita akan bahas itu, tapi pembahasannya ini spesifik tentang Argentina, tentang sisi kanan. Jadi saya akan membahas tentang sisi kanan pertahanan Argentina. Sejak mula, sebelum Piala Dunia dimulai, sisi kanan pertahanan Argentina itu memang disorot. Saya pernah baca di Mundo Albiceleste itu ada satu pengamat sepak bola Argentina lah yang menyoroti lini belakang bagian kanan. Karena memang itu rawan, itu lini yang rawan. Ya kalau bisa dikatakan lemah lah. Kenapa lemah begini ceritanya? Jadi di lini belakang bagian kanan itu ada dua pemain yang bergantian. Satu Molina, satu Montiel. Montiel itu sekarang sudah main di Liga Argentina, walaupun usianya kayaknya belum sampai 30 tahun. Nah, Liga Argentina itu tentu saja tidak sekompetitif liga di Eropa. Montiel dulu pernah main di Sevilla, pernah main di Nottingham Forest. Jadi sudah tidak sekompetitif di Eropa. Kondisi Montiel itu sudah tidak sekompetitif di Eropa. Itu Montiel. Molina itu masih main di Eropa, masih main di Atletico Madrid. Cuma musim lalu dia tidak selalu jadi pilihan utama. Menit bermainnya kayaknya nggak terlalu istimewa. Nah, Scaloni hanya punya dua pilihan itu. Realitasnya cuma punya dua pilihan itu. Kalau tidak salah, beberapa waktu yang lalu Scaloni sempat memanggil kakaknya Alexis McAllister. Ini kereta mau datang. Memanggil kakaknya Alexis McAllister yang main di Union itu. Namanya saya lupa, tapi belakangnya McAllister juga. Dia kalau nggak salah bek kanan. Tapi mungkin tidak memberikan harapan yang bagus. Akhirnya yang dipakai di Piala Dunia cuma dua itu, Montiel sama Molina. Sekali lagi, kalau Molina itu sudah masih main di Eropa, cuma memang menit bermainnya kurang. Jadi dia secara menit bermain kurang dan memang lebih menurun daripada 4 tahun yang lalu. Dan dugaan-dugaan awal bahwa lini belakang Argentina bagian kanan itu jadi rawan itu sudah terbukti. Satu, golnya Cape Verde atau Tanjung Verde yang gol melengkung itu kan dari sisi kanan pertahanan Argentina. Molina itu mencoba menutup dengan posisi badan membungkuk. Nah, itu tidak ideal. Akhirnya tendangan itu kan melengkung dan masuk. Itu satu. Yang kedua, gol Mesir yang dianulir itu kan dari sisi kanan. Salah memberikan umpan di sisi kanan pertahanan Argentina itu kosong dan gol. Tapi golnya yang dianulir itu satu. Itu kedua. Ketiga, ketika lawan Mesir, masih ingat momen bagaimana Leandro Paredes menghalau bola ketika dia sendirian di belakang. Kalau nggak salah Marmus, pemain Mesir Marmus bawa bola, akhirnya dihalau. Bola itu diumpankan ke sisi kanan pertahanan Argentina dan ini kosong. Kalau misalnya Paredes tidak bisa menghalau bola itu potensi golnya besar dan itu sisi kanan. Itu ketiga. Keempat, waktu Paredes berbicara dengan Scaloni, saya tidak tahu terjemahnya benar apa tidak, tapi dari yang saya lihat itu pembahasannya itu ketika Paredes berbincang dengan Scaloni di laga melawan Swiss di perempat final ya. Itu Paredes bilang, saya harus ke kanan, tapi kalau saya
ke kanan maksudnya ke sisi kanan pertahanan Argentina karena di itu kosong. Karena memang Molina atau Montiel tidak bisa mengcover secara maksimal. Saya harus ke kanan, bantu kanan. Cuma kalau misalnya saya kanan di tengah kosong, itu perdebatannya. Terus kemarin yang terakhir ketika Inggris mencetak gol, itu Gordon kan yang bikin gol. Itu yang jaga Gordon kan Molina. Dan gagal kan dia mengantisipasi. Jadi memang lini pertahanan Argentina bagian kanan tuh sangat rawan. Kalau misalnya besok Spanyol memainkan Baena mungkin tidak terlalu khawatir. Tapi kalau memainkan Nico Williams ngeri itu. Ini kereta lewat. Kita mau ke ini kereta apa ini? Oke, kereta kereta kargo. Kereta Jakarta mungkin. Nah, itu. Jadi kalau misalnya besok yang main itu adalah Spanyol, yang main sayap kirinya itu Nico Williams, itu berbahaya karena dia punya kecepatan, walaupun Nico Williams udah lama nggak dimainkan ya. Kalau Baena saya nggak terlalu khawatir, tapi kalau yang main Nico Williams ngeri itu. Sisi kanan pertahanan Argentina bakal diobrak-abrik. Nah, sisi pertahanan Argentina yang seperti itu harus dibantu oleh lini tengah bagian kanan. Lini tengah bagian kanan itu biasanya dimainin oleh Rodrigo De Paul. Cuma De Paul udah lebih dari 30 tahun usianya, jadi memang sudah tidak seistimewa 4 tahun yang lalu. Ada satu lagi yang kemarin main itu adalah anaknya Simeone itu anaknya Diego Simeone, Giuliano Simeone. Giuliano Simeone punya tenaga, punya kekuatan karena masih muda, istilahnya berantemnya berani lah, dia bisa naik turun, cuma visi bermainannya kurang. Jadi kalau memainkan Rodrigo De Paul kayaknya main 90 menit agak ngos-ngosan dia. Kalau main Giuliano Simeone dia bagus tapi visi mainnya kurang. Jadi ini sisi kanan itu yang membahayakan. Mungkin sisi kanan itu menjadi tidak terlalu masalah kalau Argentina sering menguasai bola. Jadi tidak ada eksploitasi di sisi kanan. Nah itu sorotan untuk laga Argentina Spanyol. Sisi kanan pertahanan Argentina itu rawan dan lemah. Saya tidak tahu apakah nanti Scaloni akan membuat spekulasi atau tidak, tapi ya kita lihat saja. Barangkali misalnya Ezequiel Palacios yang dimainkan di sisi kanan misalnya, nggak tahu lah. Karena kalau nggak salah Ezequiel Palacios kemarin pernah main di kanan ketika melawan Yordania. Tapi nanti kita lihat saja bagaimana. Begitu saja saudara-saudara. Jika Anda suka dengan channel ini, share, subscribe, komen, like ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semoga Anda sehat, bersyukur, apalagi ya yang baik-baik saja lah. Walaupun kondisi di luar tidak terlalu bagus ya, semoga semua saudara-saudara sehat, walafiat, dan hal-hal baik lainnya, tenang, nyaman, alhamdulillah, bahagia, bersyukurlah. Oke, selamat pagi, assalamualaikum.